Bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik di kelas ataupun yang langsung disampaikan kepada saya. Jadi ini adalah video seri Q&A untuk CRM, seri Q&A CRM Customer Relationship Management. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan dari Mas Imron di Makassar. Nah, Mas Imron ini menanyakan, Pak Joko, saya punya bisnis fashion, sudah 5 tahun belum memiliki data pelanggan. Nah, tadi Pak Joko sampaikan bahwa data pelanggan itu penting. Bagaimana saya mulai melakukan pendataan pelanggan? Oke, itu pertanyaan dari Mas Imron. Jadi sudah bisnis fashion selama 5 tahun tapi tidak memiliki data pelanggan. Pertanyaannya dari Mas Imron di Makassar ini adalah bagaimana saya mulai melakukan pendataan. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Imron. Dan pertama saya sampaikan bahwa selamat kepada Mas Imron yang sudah mulai peduli dengan data, karena kita sepakat bahwa no data no business. Ya, kalau misalnya kita tidak memiliki data yang baik, maka susah untuk mengembangkan bisnis. Untuk mempertahankan bisnis, bahkan mengembangkan bisnis, itu mutlak kita memerlukan data. Maka no data, no business. Dan pertanyaan dari Mas Imron itu nyambung dengan quote ini, bahwa tanpa adanya data maka bisnis tidak akan bertahan atau bahkan tidak bisa berkembang. Jadi terus bagaimana apa yang kita lakukan supaya kita memiliki data pelanggan yang baik sehingga berimpact pada bisnis? Itu pertanyaan dari Mas Imron tadi. Oke, bahwa prinsip loyalitas mulai dari brand, value, dan relationship itu mutlak membutuhkan data. Bagaimana teman-teman nanti bisa menyusun benefit kalau kita nggak tahu apa yang diinginkan pelanggan? Bagaimana kita bisa membangun relationship kalau kita tidak melakukan interaksi, sementara interaksi itu kita memerlukan data. Intinya data itu mutlak untuk bisnis teman-teman, berkaitan dengan tadi bahwa loyalitas itu ditentukan 3 faktor tadi: brand, value atau benefit, dan relationship. Tiga-tiganya memerlukan data pelanggan. Jadi Mas Imron, apa yang harus dilakukan? Ya, silakan mulai melakukan pendataan pelanggan. Mungkin kalau tadi Mas Imron belum punya data pelanggan, maka tahap pertama adalah bisa memulai dengan invoice pembelian. Jadi setiap kali ada pelanggan melakukan pembelian, itu kan minimal ada nama, nomor telepon, alamat, karena Mas Imron kan harus mengirimkan, maka mau nggak mau ada alamat. Mas Imron ada tektokan, maka mau nggak mau ada nomor kontak, gitu ya. Nama udah pasti, maka minimal kita punya nama, nomor telepon, alamat, dan juga produk apa yang dibeli. Bayangkan kalau misalnya sebulan Mas Imron ada 300 customer yang beli, maka dalam sebulan kita punya 300 pelanggan baru, data pelanggan baru. Besoknya dari yang 300, yang 150 beli lagi, berarti datanya sudah ada, tapi ketambahan update plus pelanggan baru misalnya 150, berarti total pelanggan kita adalah 300 tambah 150, berarti 450. Begitu terus berdasarkan pendataan menggunakan invoice pembelian. Jadi bagaimana memulai melakukan pendataan? Ya, lakukan pendataan mulai dari paling gampang adalah invoice pembelian, nota pembelian. Minimal ada nama, nomor telepon, alamat, dan produk apa yang dibeli, kapan belinya. Itu didata. Tahapannya bagaimana? Nah, ini kita akan jelaskan secara detail bagaimana proses tahapan melakukan pendataan pelanggan sampai memberikan impact terhadap bisnis fashionnya Mas Imron, bisnis teman-teman semuanya. Nah, sebelum itu tadi kalau misalnya Mas Imron sudah melakukan pendataan, teman-teman sudah melakukan pendataan awal dengan melakukan rekap atau data dari invoice pembelian, selanjutnya bisa dilakukan update. Update kalau tadi hanya ada nama, nomor telepon, alamat, nanti bisa ditambahkan misalnya bekerjanya di mana, kemudian usianya berapa, tanggal lahirnya kapan, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita untuk pengembangan bisnis. Kita berinteraksi maka memerlukan data. Mau ngucapin ulang tahun harus ada datanya. Kemudian mau menyampaikan informasi yang
sesuai dengan minatnya, maka kita harus tahu hobinya. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat program, maka kita harus tahu produk apa, kapan dibeli, kemudian cara belinya dengan cara seperti apa. Nah, itu pola laku dari pelanggan. Nah, itu data semuanya. Itu disebut nanti update data, Pak. Tapi data awal Mas Imron dan teman-teman bisa dimulai dari data pembelian, invoice pembelian, nota pembelian ya. Nah, sekarang kita akan bahas tahapannya. Akhirnya kita memiliki data yang baik. Tahapannya adalah ada 4, paling nggak ada 4. Yang pertama adalah teman-teman tentukan dulu apa yang akan didata. Jadi data apa yang akan kita akan upayakan untuk dapatkan. Apakah hanya nama, nomor telepon, alamat, atau misalnya data-data yang lain. Jadi bisa data geografi, data demografi, kemudian data perilaku, dan data-data yang lainnya. Semakin banyak semakin baik, tapi harus relevan dengan bisnis kita. Jadi tentukan dulu. Kalau misalnya tadi bisnis fashion, maka tinggi badan, misalnya berat badan, itu akan mempengaruhi. Karena atau misalnya hobinya apa, tinggal di mana, itu data penting yang ada berkaitan dengan bisnis fashion. Ya, laki perempuan udah pasti, syukur-syukur kita nanti punya data penghasilan, atau minimal dia kerja di mana. Akhirnya kita tahu kira-kira fashion yang cocok untuk dia seperti apa. Kira-kira dia kerja di lapangan, atau misalnya hobi ya, hobi tentu akan berpengaruh terhadap fashion yang nanti akan kita tawarkan kepada pelanggan. Nah, itu data. Kemudian setelah menentukan data apa yang akan kita data, maka selanjutnya kita akan menentukan metode untuk mendapatkan data. Tadi metode pertama dengan invoice pembelian tadi ya. Dengan invoice pembelian nanti kita bisa dengan form di Google Form, bisa juga dengan undian, bisa juga pada saat kita melakukan event offline gathering, kita bisa melakukan update data di situ. Pada saat visit dengan undian tadi ya, dengan melakukan kegiatan pameran atau event tadi, termasuk pameran juga sebagai event. Kemudian untuk mendapatkan data, kemudian by phone ya, kita ucapan terima kasih belanja sekaligus kita update data. Pak Joko, kita akan ada mulai bulan depan, kita akan ada program ulang tahun. Bila Pak Joko berkenan, maka kita boleh minta tanggal lahir Bapak. Kalau tahunnya keberatan nggak apa-apa, tanggal lahirannya aja. Misalnya seperti itu, maka kita follow up pembelian, pasca pembelian, tapi sekaligus update data. Atau misalnya email. Nah, itu metode ya. Metode bisa dengan menggunakan aplikasi. Sekarang banyak sekali aplikasi yang dibuat oleh pemilik produk. Tujuannya salah satunya adalah kita mendapatkan data. Mau nggak mau kalau ada aplikasi, dengan aplikasi customer bisa mendapatkan banyak manfaat, mendapatkan banyak layanan, maka lakukan registrasi. Nah, registrasi itu sebenarnya pendataan. Mau nggak mau datanya valid, karena OTP-nya kita kirim lewat SMS, OTP-nya kita kirim lewat verifikasi lewat email. Mau nggak mau harus ngasih email yang valid. Nah, itu cara mendapatkan data, banyak sekali caranya. Jadi tentukan dulu apa yang didata, kemudian tentukan metodenya. Kemudian yang ketiga adalah data itu nanti mau disimpan di mana. Kalau customernya hanya 1-2 sampai 100, disimpan di Excel masih oke. Disimpan di buku catatan masih oke. Tapi kalau misalnya nanti customernya berkembang, customernya ratusan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, maka kita harus membangun sistem database sehingga memudahkan, ini sebagai tool untuk memudahkan kita melakukan pendataan dan tadi sekaligus nanti melakukan pengelolaan data pelanggan. Nah, itu yang ketiga, yaitu menggunakan sistem seperti apa, toolsnya seperti apa. Dan yang keempat, setelah kita punya data, kemudian data itu kita merencanakan pendataan, kemudian kita mendapatkan data tentu terus berkembang ya, tidak sekali pendataan terus selesai, enggak. Nanti setiap kita interaksi dengan pelanggan nambah lagi, interaksi nambah lagi. Kemudian sistem yang digunakan apa tadi yang ketiga, dan yang keempat adalah kita melakukan pengelolaan data seperti apa. Kita melakukan segmentasi, melakukan pengelompokan, kemudian kita melakukan analisa data pelanggan. Akhirnya kita tahu profil pelanggan kita seperti apa, dan langkah kelima adalah memanfaatkan data itu untuk kegiatan-kegiatan offering. Untuk tadi membuat benefit apa, membuat offering apa, membuat program apa, dasarnya adalah hasil analisa data pelanggan tadi.
Jadi itu ya jawaban buat Mas Imron tadi di Makassar Bisnis Fashion. Kalau sekarang belum memiliki data pelanggan, bisnis sudah 5 tahun, nggak apa-apa, lebih baik terlambat, tapi sekarang boleh dimulai. Kalau misalnya nota pembelian selama ini tersimpan dengan baik, itu mulai dilakukan rekap. Pakai Excel boleh, kalau belum punya sistem pakai Excel aja. Akhirnya bisnis 5 tahun, siapa saja yang beli, namanya, nomor telepon, alamat, datanya banyak sekali. Nah dari situ nanti dikelompokkan, kemudian dianalisa, membuat penawaran sesuai dengan profil pelanggan, dan memanfaatkan data itu untuk bisnis Mas Imron dan teman-teman semuanya. Itu ya Mas Imron, semoga menjawab dan selamat mencoba mulai melakukan pendataan, kemudian data yang ada diupdate, dimanfaatkan dengan cara disegmentasi, dikelompokkan, dianalisa, akhirnya kita tahu customer kita maunya seperti apa, buat penawaran sesuai dengan profil pelanggan. Terima kasih, sampai bertemu di video seri Q&A CRM selanjutnya. Terima kasih.